melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya bersama kamu sekalian. Amin. Salam. Selamat Advent. Selamat Advent. Untuk semua oparan Ubosi KPA dari Sidindung Tarutung. Saya lama di Kota Barat sebagai pendeta 5 tahun di Paktari Turuan. Jadi tidak asing lagi bagi saya Sidindung dan Utapea, tidak asing lagi mama saya juga Utapea dari Lubudi. Terus saudara, dikasih Tuhan, saya juga pernah melayani di Rawamangun bersama dengan Sintua Manik, ya. Dan terakhir saya melayani di HKBP Tibet sama-sama dengan Sintua Utapea juga bersama Moset dengan Purwar Paung dan Utapea yang mendapat mujizat dari Tuhan luar biasa. Saya melayani ya penyakit kanker dulu di sana, luar biasa, tambah cantikan. Selamat Advent. Puji Tuhan masih bisa kita sama-sama merayakan ya Advent ini. Baris tiga saja di rumah pengaruan, belum bersuruh saja dari suruhan. Belum di luar seluruh pengumuman, belum di luar harugian. Pas saya kami di rumah sakit, pauku saya, Nyonya Utahaya Utapea telepon, menyuruh saya, mau sehat, saya pasti bisa, aku bilang. Karena saya masuk nami di rumah sakit Tibet, itulah orang tua. Jadi umur saya sekarang sudah 77 tahun, 77. Saya pensiun dari Tibet, kita KIP, istri saya baru dari Tonang. Cucu saya 10 sampai sekarang, masih 10, mungkin masih tambah lagi. Saya tinggal di Gunung Putri. Kegiatan saya sekarang berkebun. Memang orang-orang yang pensiun harus ada kegiatan, tapi jangan lagi yang berat-berat. Kalau ada memang kebun, ya itu lebih baik untuk olahraga, ya itulah olahraga saya setiap hari. Puji Tuhan, saudara, bahwa kita merayakan Natal dengan tema Natal tahun ini di Protestan dengan di Katolik juga. Kemudian bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di dunia, di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Dalam bahasa daerah, kasangabom mari di batari dan damai mari tanahon dia kacolma halomoni. Tidak gampang dengan membawa damai, ya, menjadi juru damai tidak gampang. Ya, kalau ada yang berbeda kedua belah pihak, sangat susah untuk jadi juru damai. Nanti salah-salah ngomong juru damai ini jadi tersingkir pada pihak Sardo maupun pada pihak Sardo. Ya, jadi juru damai ini tidak jatuh dari langit, ya, tidak dari sendiri, tidak gampang, sangat sulit. Sehingga Yesus sebagai juru selamat dunia juga mengalami penderitaan yang luar biasa, hingga dia dikatakan selama hidupnya via dolorosa, lapang abernito kata-kata. Karena selama hidupnya dia mengalami proses penderitaan yang luar biasa. Saya pikir kita dulu di sini tidak ada yang lahir di kandang Bethlehem, kandangnya. Nah, kalau kita nggak seorang yang pernah dipindahkan, tapi Yesus sendiri mengalami kepahitan yang luar biasa. Tidak gampang menjadi juru damai. Maria melahirkan dia, sebelum melahirkan dia harus jalan kaki 60 km lebih kurang. Ya. Karena dia harus melahirkan di Bethlehem dari Nazaret. Luar biasa, saudara, juru damai itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka karena semua orang adalah orang yang rapuh, lemah, ganedo kita, rapuh. Saya baru melihat seorang jenderal menangis, gagal bagi kita. Teman-teman saya lihat Sia tadi pada kasus luar biasa, ya. Tapi pun di Tibet tak sini ini dan Sia juga, karena saya bukan Sia di Tibet, macam itu juga luar biasa. Mungkin mulai anak kan udah berapa puluh kali kan dia Natalan. Mungkin ada yang 80 kali kan. Mulai anak-anak udah pada itu sampai tua masih bisa puji Tuhan.
Penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya itu, dia menjadi juru damai. Belum setelah dia lahir, seorang raja Herodes pada zaman itu merasa tersinggung, merasa tersaingi. Dia dengar kabar bahwa ada seorang raja yang lahir, bayi. Kok ada yang menyaingi saya? Dia jadi iri. Sehingga dia tidak mungkin disaingi sebagai raja yang kuat, yang kokoh, kaisar pada saat itu, karena kaisar adalah dianggap dewa, dianggap Tuhan pada zaman itu. Sehingga karena begitu bencinya dia mendengar raja yang lahir itu, dia memberikan perintah seluruh jajaran Romawi di Bethlehem, di kota Bethlehem, untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena susah untuk menentukan, memastikan di mana Yesus itu, sehingga yang umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dengan demikian mungkin Yesus juga sudah terbunuh di sana, itu pikiran dia. Maka waktu bayi baru lahir, dia sudah dibenci orang. Seorang raja membenci bayi, luar biasa. Penderitaan Tuhan Yesus selama hidupnya, dan terakhir dia harus mati di kayu salib untuk keselamatan kita, untuk memberikan kekuatan yang baru bagi kita, karena kita sendiri tidak sanggup, tidak mampu lagi untuk menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita sudah penuh dosa. Kita tinggal siapa-siapa yang berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, Maria. Maria seorang gadis, malaikat datang memberikan suara kepada. Ini Yahudi dengan orang Batak itu sama. Kalau ada yang hamil di luar nikah, aib yang luar biasa, aib seumur hidup, tias di keluarga, luar biasa. Maka terjadi perdebatan bagaimana itu terjadi. Saya belum mengenal laki-laki, saya masih gadis. Lalu malaikat itu bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria menyerah karena dia berkenan kepada Tuhan. Dia halau mengaliri bata, dia berkata, saya hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau bilang. Nah, 02 jadi badan hidupnya. Dia menerima, walaupun dia harus menanggung risiko, mungkin disingkirkan orang dan lain sebagainya. Dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun di masyarakat mungkin dia jadi tersingkir, dibully orang, tapi dia peduli hanya dengan menuruti perintah Tuhan. Yang kedua adalah Yosef sebagai tunangan dia. Kalau dia Batak, Maroroan ada. Maroroan itu sudah setengah nikah. Dia bertunangan dengan Joseph. Bagaimana seorang Joseph yang begitu cinta kepada Maria mendengar berita bahwa tunangannya itu, bahwa Maria perempuan yang tercantik bagi dia pada saat itu, ingat kabar bahwa dia hamil di luar nikah. Bagaimana? Malaikat melalui mimpinya, Joseph, engkau jangan ragu-ragu membuat Maria, mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang ada pada dirinya adalah dari malaikat. Bagaimana menjelaskan ini dari malaikat pada umum, masyarakat umum kan? Orang kan nggak bisa dilarang gosip-gosip dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tetapi juga karena Joseph adalah seorang laki-laki yang tunduk dan patuh kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka dia mau sama-sama menanggung rasa malu. Dia mau berbagi dengan Maria karena suara dari Allah, karena suruhan, karena perintah dari Allah. Dia mau sama-sama menanggung rasa malu di tengah-tengah masyarakat. Itulah orang-orang yang berkenan. Dan yang ketiga, orang berkenan kepada Allah adalah para gembala. Gembala yang selama ini tidak ada artinya dipandang sebelah mata. Itulah golongan yang terendah di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada masalah-masalah di pengadilan, seorang gembala tidak bisa menjadi saksi, karena biasanya gembala-gembala ini cocok bergabus, hingga mereka tidak bisa dipakai untuk saksi di pengadilan. Dipandang rendah dan tidak ada harganya. Tetapi
berita keselamatan orang belantara. Memang mereka merasa takut pada saat itu pada Belanda, tapi suara yang datang dari surgawi itu mengatakan jangan takut, karena berita keselamatan malam ini telah ada padamu. Yang dihargai masyarakat pada saat itu adalah orang-orang Lewi yang memakai jubah sebagai jubah saya ini. Kenapa enggak kepada tokoh-tokoh agama yang menganggap dirinya suci, yang menganggap dirinya lebih dari orang lain? Kenapa kepada orang-orang yang lemah, kepada gembala-gembala? Saudara-saudara, Allah memakai orang-orang yang tidak dihargai di dunia ini. Kepada mereka lah. Karena dia tahu, gembala-gembala ini adalah orang-orang yang takut akan. We wish you Merry Christmas. Saling Krista datang kan? bersama. Mau ke Bandung. Batalnya. Iya, kan. Christmas, we wish sebelum pensiun sudah di bola bahasa mata diririt dari hukum ya udah diririt. Saya bilang kamu harus jadi ketua, saya sibuk. Ini kantor saya itu di sebelah ini, di Pertamina di sebelah ini, makanya orang parkir sini tadi masih ada yang ingat sedikit. Jadi saya memperkenalkan diri, saya tadi disampaikan Romulo Hutapea Guru Nirajai dari Guru Gultum. Ya berdiri lah agar dikenal ya. Guru Gultum ya. Kami tinggal di Rawamangun, Jalan Pemuda. Diberkati Tuhan 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Yang laki bersama dengan kami, yang guru tinggal di negara lain sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan tanggal 23 udah hadir. Bersama kami juga hadir ada mewakili ketua 1 karena Bang Sahat nggak bisa hadir ya, diwakili si Erwin ya. Ketua 2 berdirilah Amang Robert, guru main kami, guru Silalahi. Ketua 3 Amang Uda Situa Budiman ya, jangan-jangan Amang Inang yang di Bosi udah nggak tahu wakil ketua. Jangan sampai tidak kenal wakil ketua Utopia Jabodetabek. Ketua 3 itu Amang Uda Budiman ya. GPIB Nazaret Rawamangun. Jadi kaget juga, wah udah Natal. Jadi inilah Natal pertama tahun ini yang saya hadiri juga. Jadi di gereja kami juga belum Natal. Tapi sukacita di hati saya itu langsung hadir karena tungguan Nabu membayar Natal akan nomor 2 hari. Nanti apa pendeta? Damai sejahtera itu ada di situ dia. Jadi saya bilang sama Amang Uda Budiman, saya hadir, kita satu semua. Kami UNOK, nah ini saya nggak tahu, kelihatan UNOK kami tidak ada Natal. Jadi ini malah seru sama oparan nih, tapi yang khususnya Raja Yesus, gue lupanya. Terus dirohan, jangan sampai dipikir ada pikiran sebagian orang karena mereka dikit, tidak seperti itu. Sama sekali saya nggak berpikir. Nah, kurang lebih ngapain Natal, Allah harus dirohan. Jopungnya, rohan, nasi rohan. Jadi, iya, apa yang malah amang perdi dan King Lukas 2 ayat 10 jelas sekali ya, tema Natal tahun ini ya. Asa ngaku mau di kota Dagicang, dame mari tanam oh, kacau halong wani. Oh, pak catatan
menjadi orang halawat. Ini bukan khotbah kedua sama sekali. Ini ada hubungannya dengan hutapea nanti, bahwa harus ada pengharapan. Pak Kirimo ya, harus ada pengharapan. Dunia ini tidak akan makin baik. Saya yakin benar. Saya dulu sering keluar negeri, bahkan tahun ini pun saya 4 kali keluar negeri, biasa aja bagi saya waktu dinas kuliah. Jadi saya melihat keanehan itu. Saya menyimpulkan itu karena melihat dunia sangat berbeda. Kami baru bulan Juli ke Belanda. Dari Jerman saya naik kereta api ke Belanda. Di Belanda, saya dulu udah berapa kali ke Belanda, tapi itu keanehan lain saya lihat di situ. Keanehan lain. Berpesta, menikah di depan mata kami di mana nih, di lobi hotel. Kelompok yang setabihita LGBT di depan mata, bukan hanya lihat di YouTube. Jadi saya berpikir dunia tidak akan makin baik. Bagaimana kita melawan ini? Hanya dengan hadirnya Kristus di dalam hati kita, supaya kita punya pengharapan. Yang kedua, supaya kita punya sukacita. Baru kita melakukan pembaharuan hidup dan iman kita. Barulah kita bisa menjadi saksi Kristus, memberikan kasih kepada orang-orang sekitar kita. Apa dampaknya kepunguan hutapea? Ya, ini catatan kita, statistik hutapea kurang lebih 1.500 kakak. Sulit sekali mengumpulkan juga. Jadi ini, kalau ada pembaharuan di dalam hati kita, kalau ada rasa kasih kita yang bersumber dari Kristus, maka hutapea ini harus makin maju sebetulnya. Bagaimana supaya makin maju? Saya selalu berkampanye di hutapea supaya ya orang tua harus bersukacita di hari tuanya, bersyukur kita bisa seperti ini. Ya. Tapi anak-anak muda harus berusaha, harus struggle, harus berani menjalani hari-hari dan tantangan-tantangan ke depan, membekali pengetahuan, membekali skill, membangun karakter, baru hidup Kristus dalam hatinya, supaya dia siap melawan segala pergumulan-pergumulan hidup. Itu yang penting bagi kita pemuda hutapea. Assalam marsada.
Mari Bapak Ibu sama-sama Gloria. Gloria Tuhan. Baik, yang tahu nyanyi sama-sama. Gloria Tuhan. Gloria. Gloria Tepuk tangan untuk ya baik, toh Dina. ya toh? Siapa lagi nih? Iya. Foto dulu, foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Provokator. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Gangguin roh Natal. Iba tuh informasi. Ala itu godang dope na uida. Noso apalagi so. Abang Hakosan. Wih, tariannya keren banget. Siapa namanya? Namaku Eci Po. Ah, ini siapa namanya? Seren Omru. Iya, kalau Keren banget. Ini siapa namanya? abang itu yang saya tanya. Kenal saya kan? Kita saudara loh. Tanya dulu deh. Nanti kita bakal nari lagi. Nari lagi ya. Kayaknya udah ada YouTube ya, di YouTube-nya ya. Belum. Oh, berarti ini masuk di YouTube nanti nih. Tadi sudah rekam tadi. Minta nomornya aja nanti. Ada kayaknya ya. Iya, banyak yang Woi, si kembar. Terima kasih kepada Mana Ito mana? Bapak Ketua Umum Satu sebagai Weh. Si Tadi Betul oke. udah dibilang Forum di Bestina bahwa ini memang tidak ada Hebat. tidak ada sekretaris. Oke, mantap. Yang ada tim kecil secara mendadak dilakukan peringatan perayaan Natal lahirnya Tuhan Yesus. Hari nggak ikut ya? Enggak, Ada tangga. Istrinya aja Suli kan. Oke. Laos para deh kamu jo kedua munau. Ayah muna do man tahu, dah kamu tahu. Para deh kamu ti. Puasa na timbul somono memang akan berlaku yang kedua dong. Ya kita sudah mengadakan bulan tahun di UKI Fakultas Kedokteran bulan tahun itu. Kita sudah mengadakan pembukaan yang di Hotel
Mana itu Bapak kalian? Buka saya, main hotel ya? Jawa, ya. Itu pun tidak seberapa datang, tapi memang kalau hari ini di luar dugaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seluruh anggota Huta Pea Bosi dan Borunya dan penopangnya, bahkan mereka yang sudah berkeluarga. Apa yang mau saya sampaikan pada saat ini? Bagaimanapun kita sebagai orang Batak pasti tidak terlepas dari dua hal, sukacita dan duka. Dan ini sukacita dan duka tidak terlepas juga dari adat Huta Pea. Ya, mengapa kita sekarang Huta Pea